Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selalu bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali untuk menyampaikan uraian di channel Mbah Yai Nur TNKN Kudus, yang pada kesempatan kali ini setelah kita bersyukur dan juga mengaturkan rasa yang sekhalis-khalisnya kepada ayahanda guru dan tuan guru mursyid, insya Allah kita akan membahas mengenai tema kita, yakni seputar distorsi agama di akhir zaman ini, yang mana distorsi agama pada saat ini sudah mengalami perubahan yang sangat begitu banyak, sehingga kami mencoba di sini untuk mengungkapkan perbaikan ataupun mengembalikan bagaimana agama itu yang sebenarnya setelah mengalami banyak perubahan. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Pak Yai Nur Kusen, yang insya Allah pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang bagaimana distorsi agama di akhir zaman ini. Mungkin langsung saja kita kepada beliau, waktunya kami persilahkan. Monggo Pak Yai Nur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu arsala rasulillah wa la khala wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan arwahum Qaddasah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Salam taklim yang setinggi-tingginya, sekhalis-khalisnya keharibaan guru ayahanda guru mursyid beserta guru besar kita ulul amri minkum di zaman kita sendiri, yang selalu hadir di hadapan kolbu kita untuk selalu membimbing rohaniah kita dalam bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, menanggapi apa yang menjadi topik atau pertanyaan dari Mas Yasmani, saudara kita yang dari Demak, mengenai distorsi agama di akhir zaman ini. Distorsi agama itu adalah pemahaman agama yang mengalami melencengnya pemahaman atau tidak sesuai dengan kaidah agama yang bermetodologi. Agama itu sebenarnya ya itu saja. Yang rusak atau mengalami distorsi itu sistemnya, sistem orang beragamanya itu loh yang dikatakan distorsi atau rusak dalam memahami agama. Karena di akhir zaman ini sudah sesuai yang didawahkan Rasulullah, nanti di akhir zaman
umatku akan pecah menjadi 73. Hanya satu yang menemukan satu kebenaran, yaitu yang ahli sunnah wal jamaah. Dan itu sudah sesuai dengan dawuh Rasulullah di akhir zaman itu, rusaknya agama itu ya karena pengaruh Dajjal. Dajjal itu bukanlah makhluk yang bermata satu dengan tulisan kafir di dahinya. Itu adalah hanya sebuah gambaran atau ilustrasi pemahaman belaka. Yang dimaksud Dajjal itu sebenarnya ya dari manusia itu sendiri, yang terutama yang berkecimpung dalam kiprah keagamaan, bisa berasal dari ulama-ulamanya, ustadz-ustadznya, atau kiai-kiainya, yang dalam berdakwah itu mereka menjauhkan umat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lah itu loh pengaruh yang buruk, karena dakwahnya itu ada misi pribadi atau golongan yang sifatnya untuk meraih kesuksesan dunia dan membelokkan umat untuk mengikuti dakwah-dakwah mereka dengan harapan begitu mereka punya jamaah banyak, otomatis cuan yang mengalir juga akan semakin banyak. Nah, disitulah ulama-ulama yang dikatakan sebagai ulama yang ulama yang ajarannya menyesatkan, dan itu semua adalah ulah dari pengaruh yang dinamakan Dajjal. Jadi Dajjal itu bukanlah makhluk yang tinggi besar terus matanya satu, bukan seperti itu adalah kias saja. Karena zaman dahulu itu orang-orang Arab itu orang-orang jahiliyah. Jahiliyah itu artinya itu bodoh. Kalau tidak dikasih pemahaman yang sifatnya bisa diterima secara logika akal orang-orang saat itu, zaman itu, ya mungkin dia itu ya tidak akan paham. Tapi di zaman modern ini kita sudah mengalami banyak kemajuan teknologi, dan pola pikir manusia zaman modern itu sudah jauh dari zaman jahiliyah. Jadi untuk memahami Dajjal itu bukan dari fisiknya, tapi dari sifatnya yang buruk, dan itu rata-rata orang di zaman akhir ini sudah terbius atau itu sudah terpengaruh dengan terhipnotis sistemnya Dajjal. Akan tetapi di zaman ini banyak orang yang tidak menyadari kalau mereka semuanya itu sebenarnya itu terbius oleh Dajjal. Kenapa kok tidak menyadari? Karena itu ya rusaknya dari sistem agama itu sendiri. Rata-rata orang beragama di zaman sekarang ini adalah sebagai entitas saja, sebagai pengakuan atau untuk mengisi kolom di KTP yang ada tulisan agama. Nah, itu wajar. Karena apa? Mereka itu memahami agama itu hanya sebagai identitas lah. Kalau ada orang itu memandang agar mereka itu sudah beragama, tapi dia tidak mendalami agama secara sungguh-sungguh. Karena untuk memahami secara sungguh-sungguh itu harus ada sistem atau metodologi.
karena mereka memahami agama tidak memakai sistem atau metodologi, makanya itu yang menyebabkan distorsi atau rusaknya pemahaman agama. Kalau dari awalnya saja sebagai syarat rukunnya orang beragama itu harus makrifat Allah. Makrifat Allah itu seperti yang didawuhkan Rasulullah dari hadis qudsi. Awaluddin makrifat Allah. Awal orang beragama itu justru harus mengenal Allah. Kenapa kok harus mengenal? Karena nanti di segmen selanjutnya kalau sudah mengenal kan diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah dawuh aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sedangkan dari syarat rukun awal orang beragama bersyahadat rata-rata hanya bersyahadat secara lesan atau dohiriyah. Sedangkan Allah itu dimaklumkan dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam yang kafah. Kafah itu ya dohir, ya batin, ya jasmani, ya rohani. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Tapi mereka tidak mau memahami tentang itu. Mereka hanya ikut-ikutan seperti kebanyakan orang. Itu pun sudah diingatkan Allah yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aksara man fil ardi yudiluka an sabilillahi iyatabiuna illa dzana wa inhum la yakhrusun. Wahai orang-orang janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini. Sesungguhnya mereka itu akan menyesatkanmu atau menjauhkan kamu dari jalan menuju Allah. Karena yang mereka ikuti itu adalah sebuah prasangka saja. Dan sesungguhnya orang-orang itu adalah pembuat kebohongan. Maka dari itu saudaraku semuanya, marilah kita rubah mindset pemahaman kita tentang beragama agar kita itu bisa selaras, tidak rusak pemahaman kita dalam beragama. Karena apa sebenarnya orang yang tidak mau mempelajari agama dengan sistem yang didawuhkan oleh Allah, udkhulu fi silmi kafah, mereka sebenarnya itu terbius atau terhipnotis oleh Dajjal, yaitu termasuk mereka itu mengikuti langkah-langkah setan. Padahal diterangkan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Tapi di akhir zaman ini rata-rata manusia beragama itu hanya ala kadarnya saja, sebagai entitas saja. Mereka rata-rata itu yang dipandang itu ya seperti pandangannya Dajjal, urusan dunia saja. Makanya Dajjal itu dimaknai makhluk yang matanya satu, karena pandangannya itu yang ada adalah pandangan dahiriyah jasmaniyah yang urusannya tidak bisa lepas dari urusan keduniaan, urusan akhirat diabaikan. Nah, disitulah yang menjadikan
distorsi, rusaknya pemahaman agama. Kalau dari awal saja sudah rusak, nanti untuk melangkah ibadah yang berikutnya ya tetap tambah rusak. Karena setelah kita bersyahadat, bersaksi tentang Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dan bersaksi tentang Rasul, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mereka hanya persaksian ucapan, tidak bisa memahami kaidahnya dalam persaksian yang masuk dalam ranah rohani. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti sesuatu apapun. Jadi kalau dipahami secara dahiriyah akal tidak akan ketemu, karena ranahnya Allah itu adalah ranah rohani. Allah itu maha roh, sedangkan kita itu roh bagian dari yang maha roh. Jadi roh itu bukan makhluk. Roh yang ada di jasad kita ini itu bagian dari rohnya Allah. Nah, itu semua masyarakat awam itu tidak mengerti apakah roh itu, tidak ngerti sumbernya dari mana roh itu, dan roh itu bagian dari rohnya Allah itu mereka tidak paham. Nah di situ loh, untuk memahami awal dari persaksian tentang bersaksi kepada Tuhan itu sudah salah dalam persaksiannya, maka untuk ibadah yang selanjutnya ya akan lebih salah lagi. Karena diperintahkan setelah syahadat kemudian ada perintah sholat, sedangkan sholat itu ada perintah Tuhan di dalam surat Toha 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana wa la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah di sini dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah kalau dalam syahadatnya yang awal sebagai syarat rukun orang beragama Islam sudah salah dalam memahami, tidak mengerti siapa Allah itu. Kok di ayat Toha 14 diperintahkan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Lah terus yang mau diingat itu apanya Allah? Wong dia belum paham, belum kenal dengan Allah. Akhirnya kan ya rusak juga amaliyah dalam sholatnya. Akhirnya distorsi. Nah, itulah yang dinamakan distorsi, rusaknya pemahaman agama. Akan semakin jauh, semakin berlarut-larut kesalahannya. Nah, di situ yang menjadikan agama Islam itu rusak. Dan bahkan di hadis Baihaqi diterangkan nanti di akhir zaman agama Islam itu hanya dikenal, tinggal namanya saja. Karena sistem-sistemnya itu diabaikan, tidak mengerti. Dan mereka juga merasa aman, enjoy saja. Yaitu karena itu pengaruh dari hipnotis iblis yang namanya Dajjal itu. Dari para ulama kiai dalam membimbing umatnya itu tidak diperkenalkan sistem untuk mengenal Allah itu seperti apa. Mereka mengenal Allah itu rata-rata itu dimaknai hanya mengenal lewat ciptaannya. Itu loh yang menjadi rusak. Dan agama Islam itu semakin jauh dari kebenaran yang hakiki. Karena mereka itu sudah merasa nyaman dengan pemahaman mereka itu. Dan itu juga nanti akan semakin menjauhkan umat dari Allah untuk menuju Allah. Dan akhirnya apa? Mendekati murka Allah. Maka di akhir zaman itu nanti akan semakin dekat dengan
apa itu kejadian-kejadian yang sifatnya itu mengundang murka Tuhan. Seperti ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, ada Dabah. Itu kan sudah sistem yang sudah mendekati ranah murka Tuhan. Karena di akhir zaman itu memang digambarkan seperti itu dalam hadis yang sering kita dengar. Itu akan ada muncul dabah. Dabah itu hewan melata yang memberi isyarat tentang akan adanya sesuatu hal yang tidak mengenakkan atau musibah di akhir zaman. Itu kalau kita pahami yang namanya Ya'juj Ma'juj itu sebenarnya juga unsurnya seperti unsur manusia dari keturunan Adam, akan tetapi kalau dipahami secara logika itu sistemnya itu kias. Karena makhluk yang namanya Ya'juj Ma'juj itu diterangkan itu manusia yang seperti keturunan Adam itu Mas, apa itu namanya? Unsurnya yang seperti keturunan Adam. Karena keturunan Adam manusia itu terdiri 4 unsur. Ada api, ada angin, ada air, dan ada tanah. Tapi dikiaskan Ya'juj Ma'juj itu ada di dalam gunung yang ditutup oleh Raja Zulkarnain dengan tembok yang terbuat dari logam besi. Dan di situ diterangkan bahwasanya nanti akan datang suatu masa yang mengakibatkan runtuhnya tembok pembatas itu. Itu kalau dimaknai secara hakikat atau ilmu rohani, itu karena apa? Distorsi agama rusak, orang yang zikir kepada Allah semakin sedikit. Itu secara rohania itu zikir itu sebagai benteng untuk memperkuat tembok penutup itu. Tapi kalau nanti yang zikir itu sudah semakin sedikit dan orang yang beribadah hanya merasa sudah beribadah tapi tidak punya sambungan, tidak ketemu jalan wasilah, itu secara rohaniah akan terjadi nanti ambrolnya tembok yang dibikin oleh Raja Zulkarnain itu. Dan itu diterangkan Dabah itu Dabah sebelumnya Ya'juj Ma'juj itu ada Dabah, itu hewan melata yang memberikan isyarat atau pertanda akan terjadinya sesuatu. Itu bisa dipahami karena hewan melata itu tempatnya itu ada di lubang-lubang tanah. Karena mereka sudah merasa panas, tidak kuat di dalam tanah, maka dia akan keluar dan itu memberi isyarat kepada manusia akan terjadinya sesuatu yang mengerikan. Ternyata kalau dipahami secara logika sesuai hadis-hadis itu, sebenarnya Ya'juj Ma'juj itu bisa dimaknai adalah magma atau lava, gunung-gunung yang akan meletus, karena diterangkan di hadis itu akan keluar berdesak-desakan dan akan meluncur dari ketinggian puncak gunung-gunung dan apa saja yang dilewati akan dilahap habis. Dan digambarkan mereka itu berkulit merah dan di atasnya ada warna putih. Itu adalah jelas-jelas magma, dan di atasnya itu ada warna putih, itu adalah asap yang menggulung dari permukaan dari puncak gunung menyapu semua. Nah itu loh.
kira-kira gambarannya seperti itu. Kalau orang yang zikir semakin sedikit, secara rohaniah itu akan menjebol benteng yang dibikin oleh Raja Yulkarnain itu. Karena temboknya itu ya sifatnya rohani, maka yang bisa membendung ya rohani. Nah, di akhir zaman orang yang bisa bersambung kepada Allah hanya sedikit karena sudah mengalami distorsi agama. Mereka mengamalkannya tidak ada sambungan, hanya merasa kehilangan metodologi. Nah, kehilangan metodologinya. Terus ini Mbah, kira-kira apa ini Mbah yang mau dipesankan untuk saudara-saudara sesama ini, sesama manusia ini? Untuk saudara-saudaraku semuanya dari seluruh kalangan multikultural agama itu harus ketemu jalur wasilah. Karena nanti yang akan bisa selamat dari semua ancaman musibah akhir zaman itu hanya orang-orang yang punya sambungan rohani kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa diselamatkan itu hanya orang-orang yang ahli zikir dan zikirnya tersambung ke hadirat Allah. Jadi di situ akan ada turun syafaat, ada turun pertolongan. Kalau yang lainnya yang masih mengukui pemahaman agama sesuai akal, tidak mau meningkatkan keimanan dan ketakwaannya lewat jalan torekoh, masuk ranah rohaniah, maka tidak ada jaminan untuk selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman ini. Maka dari itu saudaraku semuanya dari semua kalangan, temukanlah jalur wasilah, berbaiatlah kepada ulil amri minkum atau yang lazim disebut Imam Mahdi yang ada di zaman kita sendiri dan saat ini ada di Nusantara. Itulah dari kami untuk memberitakan kebaikan demi keselamatan kita semua. Solusi yang harus kita temukan di akhir zaman ini hanya berbaiat kepada wali mursyid atau guru mursyid atau ulil amri minkum atau Imam Mahdi. Temukan itu di Nusantara ini, di zaman kita sendiri ini, dan itu bisa saudara-saudaraku temukan dengan masuk di Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara. Di situ ada bimbingan untuk menemukan wasilah guru rohani yang akan bisa kita jadikan tempat berlindung dari fitnah-fitnah akhir zaman. Sekiranya begitu dari saya, dari kami semua, saudara-saudara yang ada di Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah, semoga ini bisa membuka wawasan, pemikiran, pemahaman tentang metodologi agama agar tidak mengalami distorsi. Dan itu semua bisa dipraktekkan di Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari uraian Yai Nur tadi, bahwasanya memang untuk kita bisa tidak terpengaruh di akhir zaman ini oleh bujuk rayu Dajjal yang sangat halus dan juga Ya'juj Ma'juj, maka perlu kita memasuki agama Islam ini secara kafah, ya ini secara
jasmani dan juga tentunya yang paling utama adalah secara rohani. Untuk mendapatkan itu maka temukanlah guru pembimbing yang itu bisa kita temui di Tarekatullah, yaitu di Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi